Hari ini. Okay, good afternoon, everyone. Thanks for joining our Zoom session. Welcome to English class. In today's meeting, we are going to study about passive voice. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang passive voice atau kalimat pasif, gitu ya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu lebih jamak digunakan bahasa atau kalimat aktif, gitu ya. Jadi ada subjek, ada subjek, ada pelaku dan ada yang dilakukan, gitu ya. Ada subjek dan ada kata kerjanya. Jadi subjek plus verb 1 atau verb 2. Ya, tetapi ketika subjeknya tidak diketahui, kita bisa menggunakan passive voice, gitu ya. Terutama ketika misalkan menulis dalam tulisan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah nanti banyak digunakan kalimat-kalimat pasif. Contohnya misalkan selain dalam tulisan ilmiah juga ketika kita orang Indonesia ketika berbicara itu lebih cenderung menggunakan kalimat pasif sebenarnya. Misalkan difotokopi gitu ya, difotokopi. Padahal bahasa Inggrisnya kan kopi, tetapi ketika di bahasa Indonesia kan menjadi difotokopi. Nah, di situ kan ada pergeseran gitu ya. Misalkan orang Indonesia lebih misalkan saya mencuci baju dicuci gitu ya, lebih seperti itu. Baju dicuci oleh saya memakan nasi dimakan oleh saya. Saya memakan nasi itu adalah kalimat aktif. Nasi dimakan saya itu adalah kalimat pasif gitu ya. Jadi di situ perbedaannya. Biasanya kalimat pasif itu tidak memiliki subjek, itu tidak apa-apa ya. Makanya banyak kalimat-kalimat atau konteks-konteks atau digunakan kalimat pasif ini digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang tidak diketahui siapa pelakunya. Misalkan dompet dicuri, my wallet is stolen. Kita tidak tahu siapa yang mencuri, gitu kan? Sehingga ditulis karena tidak tahu pasifnya, sehingga yang ditaruh di depan adalah objeknya. Jadi subjeknya yang berada di by. Nanti kalau tadi di past future tense by itu digunakan untuk menyatakan kata keterangan waktu, kalau dalam passive voice nanti by ini digunakan untuk menyatakan pelakunya gitu ya. Oke, kita masuk ke definisi dari passive voice. Merupakan konstruksi pasif terjadi ketika kita membuat atau menjadikan objek dari sebuah pekerjaan menjadi subjek dari sebuah kalimat. Jadi ada posisi yang ditukar. Sehingga siapapun atau apapun yang melakukan pekerjaan itu bukan menjadi atau tidak menjadi subjek grammar dari kalimatnya, gitu ya. Sehingga dalam kalimat pasif, subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawalan di. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi di, ya. Misalkan tadi di kopi atau disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu ya. Menyapu, menyetir, memakan, memfotokopi, ya, dan lain-lain. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris, sehingga kata kerja biasanya ditambahkan akhiran ed, en, d, t, n, atau ne. Jadi nantinya ada perubahan pola kalimatnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif cukup dirubah dari menjadi di, dan posisi objek yang ditukar dengan subjeknya gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris nanti karena ada tenses sehingga struktur kalimatnya juga ikut berubah gitu ya. Nah, kita lihat contoh kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya.
Some flowers are planted by my parents. Beberapa bunga ditanam oleh orang tua saya. Itu adalah kalimat pasifnya. Kalau menjadi kalimat aktif, kira-kira seperti apa? Dalam bahasa Indonesianya dulu deh. Some flowers are planted by my parents. Itu adalah kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa bunga ditanam oleh orang tua saya. Kalau kalimat itu dirubah menjadi kalimat aktif, menjadi seperti apa? Ditukar posisinya. Berarti menjadi orang tua yang menjadi subjek. Ini kan orang tua di sini ditaruh di akhir ya. Berarti orang tua saya menanam beberapa bunga. Di contoh pertama ini masih ada subjeknya gitu ya, sehingga bisa dirubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sedangkan di kalimat kedua, my phone was stolen. Handphone saya dicuri. Kita tidak tahu siapa yang mencuri, sehingga kalimat ini sebenarnya tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif gitu ya, karena tidak ada subjeknya. Kalaupun mau dirubah menjadi kalimat aktif, nanti subjeknya menjadi subjek yang tentatif gitu ya. Jadi tidak ada artinya si subjeknya itu. Sekarang kita masuk ke rumus atau struktur kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti sesuai rumusnya itu masing-masing sesuai dengan tensisnya ya. Kalau yang pertama adalah simple present tense. Tense ini memiliki rumus subject plus is/am plus verb 3. Jadi seperti continuous ya, present continuous itu kan menggunakan is/am. Is/am-nya nanti disesuaikan dengan subjeknya. Tapi kalau present continuous itu diikuti oleh verb ing, kalau passive voice, kalimat pasif, simple present tense diikuti oleh verb 3. Jadi menjadi subjek plus is/am plus verb 3. Kita lihat contohnya. He is beaten by all his competitors. Dia beaten di sini bisa dipukuli atau bisa dikalahkan ya. Kita ambil dikalahkan saja. Dia dikalahkan oleh semua pesaingnya. Artinya mungkin dari ada 10 yang bertanding, dia ini di urutan ke-10 gitu ya, paling terakhir. Lalu contoh berikutnya, heart disease is considered the leading cause of death in the United States. Penyakit jantung dianggap penyebab utama kematian di Amerika Serikat. He is beaten, he-nya adalah, heart disease, heart-nya adalah objek, is-nya adalah is/am ya. Considered-nya adalah verb 3. Kita balik lagi ke contoh yang pertama. He is beaten. He-nya di sini adalah objek sebenarnya. Is beaten adalah penandanya. Beaten-nya di sini adalah verb 3 ya. Sama juga dengan considered adalah verb 3. By all his competitors, ini adalah
All his competitors-nya sebenarnya adalah subjeknya. Berarti kuning. Seperti ini. The leading cause of death in the United States adalah kata keterangan. Jadi di kalimat kedua ini tidak ada subjeknya. Bisa jadi subjek kalau kita misalkan menambahkan is considered the leading cause of death in the United States by siapa yang menyatakan kalau penyakit jantung adalah penyebab kematian utama di Amerika. Misalkan organisasi kesehatan, gitu ya, World Health Organization misalkan. Lalu kita lihat contoh ketiga. I adalah subjek, M adalah to be-nya, thrown adalah verb 3 dari throw, thrown, to the pool last night. Ini adalah kata keterangan. To the pool last night adalah kata keterangan ya. Jadi ini adalah struktur kalau kita ingin menulis kalimat simple present tense dalam bentuk passive voice. Kita lihat dari simple past. Rumusnya adalah subjek plus was atau were dan verb 3. Jadi yang berbeda dengan simple present tense adalah was dan were-nya, to be-nya yang berbeda. Kalau is MR adalah to be untuk simple present tense, was were adalah to be untuk past tense ya, simple past tense. Kita lihat contohnya. She was already gone. Dia sudah pergi. Gitu. Jadi di sini pergi di sini walaupun pergi di sini, gone di sini bisa pergi atau juga bisa sudah meninggal, gitu ya. She was already gone, dia sudah meninggal. Yang gone di sini kan kata kerja ya, tetapi ketika ditulis seperti ini sebenarnya menjadi adjektif ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena meninggal itu kan bahasa Indonesia ya. Kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dia sudah pergi, she was already gone, dia sudah pergi. Walaupun terkesannya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkesan seperti kalimat aktif gitu ya. Aktif padahal sebenarnya ketika dalam bahasa Inggris adalah kalimat pasif. She-nya adalah objek, was-nya adalah to be, gone-nya adalah verb 3-nya. Nah, already di sini sebenarnya bisa untuk kalau dalam seperti sudah pernah saya jelaskan bisa menggantikan, bisa menjadi sudah gitu ya. Jadi kalau orang Inggris ya, American English itu biasanya jarang menggunakan present perfect tense atau past perfect tense atau future perfect tense. Jadi biasanya have, had, have has atau had, have has untuk present perfect tense atau had untuk past perfect tense atau will have untuk future perfect tense itu biasanya diganti dengan already saja gitu ya. Tinggal nanti tenses to be-nya yang menyesuaikan gitu. Apakah ditulis dalam simple past tense yaitu menggunakan was dan were atau ditulis dalam simple present tense menggunakan is MR. Lalu berikutnya simple future. Contoh berikutnya. We were confused by the unclear regulation that was announced on campus. We adalah objek, were adalah to be, confused adalah verb 3, by the unclear regulation ini sebenarnya adalah objek ya.
that was announced on campus. Was-nya di sini. Jadi dalam kalimat ini terdapat dua kalimat pasif ya. Jadi dalam kalimat ini ada dua kalimat pasif. We were confused. Itu kalimat pasif. The unclear regulation itu adalah the unclear regulation that was announced on campus juga sebenarnya itu adalah kalimat pasif. Tetapi yang satu adalah kalimat induk, yang satu adalah anak kalimat, yang satu laginya adalah induk kalimat. We were confused adalah induk kalimat karena dia bisa berdiri sendiri ya, independent clause. We were confused itu dia sudah punya arti gitu ya, sudah bunyi, sudah memiliki makna. Sedangkan di unclear regulation that was announced ini adalah anak kalimat. Kenapa? Karena was announced yang merupakan kata kerja dari kalimat pasif ini ada that-nya. That ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan yang. Sehingga the unclear regulation that was announced itu adalah anak kalimat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dependent clause. Kalau hanya the unclear regulation that was announced saja, artinya pernyataan ini tidak ada maknanya. Gitu ya, karena bukan kalimat yang utuh. Kita sekarang masuk ke simple future tense. Simple future tense ini memiliki rumus subject plus will be plus verb 3. Jadi perlu diingat passive voice ini mirip seperti continuous tenses tetapi diikuti verb 3 dan bukan verb ing ya. Kalau continuous kan diikuti verb ing karena sedang dilakukan pekerjaannya. Kalau passive voice itu menggunakan verb 3. Kita lihat contohnya, it will be made into a nice sweater. It will be made, it di sini artinya pronoun bisa menggantikan kata benda yang lain gitu ya. Contohnya misalkan benang. Benang ini akan dibuat menjadi sweater yang bagus gitu ya. Jadi it di sini adalah objek, will-nya adalah models penanda verb-nya ya, penanda passive voice. Will be. Jadi ini adalah kata kerja kalimat yang masih di masa depan gitu ya. Will be adalah untuk passive future tense-nya. Made adalah verb 3. Into a nice sweater ini adalah kata keterangan ya, bukan subjek. It di sini tadi sudah saya bilang ini sebenarnya menggantikan atau pronoun untuk kata benda yang lain, misalkan benang gitu ya. Benang ini akan dirubah benang ini akan dibuat menjadi sweater yang bagus. Contoh berikutnya, the leftover will be eaten by stray cat. Makanan sisa ya, the leftover ini adalah makanan sisa. Artinya makanan sisa merupakan objek. Will be eaten, will be adalah kata kerjanya, passive voice untuk simple future tense. Eaten adalah bentuk ketiga dari kata kerja. Stray cat adalah subjeknya sebenarnya. Jadi ketika dirubah menjadi kalimat pasif, bisa menjadi stray cats will eat the leftover. Kucing liar akan memakan makanan sisa. Kita lihat contoh berikutnya. My office mate will be placed in another city. Rekan kerja saya akan ditempatkan di kota lain. My office mate merupakan objek gitu ya. Objek benar. Will be adalah penanda simple future tense-nya.
Place adalah bentuk kata kerja ketiga. In another city adalah keterangan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, ketika dirubah menjadi kalimat pasif, aktif menjadi tidak bisa karena tidak ada subjeknya ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, rekan kerja saya akan dipindahkan ke kota lain. Kota lain di sini bukan subjek ya, sehingga kalimat ini tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif. Kita lihat bentuk tenses berikutnya, yaitu simple past future. Simple past future adalah penggabungan gitu ya, kalimat yang menggabungkan sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lalu, tetapi di masa lalu itu konteksnya adalah belum terjadi gitu ya. Jadi simple past future. Contoh rumusnya adalah subject would atau should plus be plus verb 3. Contohnya I di sini adalah objek. Objek would be adalah penanda passive voice untuk simple past future. S adalah bentuk ketiga dari kata kerja as. Saya yang akan ditanyai pertama dalam interview pekerjaan ini. Jadi first in this job interview adalah keterangan ya. These clothes should be delivered on time to their owner. Pakaian ini harus dikirimkan tepat waktu kepada pemiliknya. Harus dikirimkan. Nah, harus dikirimkan inilah yang merupakan bentuk kalimat dari simple past future ya, atau akan ditanyai, akan itu merupakan simple past future-nya. These clothes should be-nya adalah penanda. Delivered-nya adalah delivered adalah bentuk verb ketiga dari kata deliver atau mengirimkan ya. Tapi karena ini pasif berarti menjadi dikirimkan. On time to their owner. On time to their owner ini adalah kata keterangan, walaupun owner di sini terkesan seperti subjek padahal bukan ya, karena dia kan pasif menerima gitu ya, dia yang akan menerima pakaian yang dikirimkan. Contoh berikutnya, my desk should be placed in the corner of my room. Meja saya harus diletakkan di pojok kamar saya. Ini juga tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif karena tidak ada subjeknya. Should be adalah penanda untuk kalimat pasif dari simple past future tense. In the corner, place. In the corner of my room adalah kata keterangan tempat ya. Di pojok kamar artinya. Kita lihat bentuk kalimat berikutnya, present continuous. Jadi ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan atau pekerjaannya masih berlangsung gitu ya. Rumus kalimatnya adalah subject is MR plus being plus verb 3. Contohnya, the tasks are being done by herself. Pekerjaannya dikerjakan sendiri. The task, pekerjaannya sedang diselesaikan sendiri. Jadi pekerjaannya masih dalam proses penyelesaian gitu ya. Dan yang melakukan adalah dirinya sendiri.
Kalau dirubah menjadi kalimat aktif, menjadi she is doing the task herself. Dia melakukan pekerjaannya sendiri. Ya. Are being, the task adalah objeknya. Are being adalah tanda present continuous tense dalam bentuk pasif. Dan adalah bentuk verb ketiga. Herself-nya adalah objek. Contoh berikutnya. Our used clothes are being sold for charity. Pakaian bekas kita sedang dijual untuk sumbangan. Our used clothes, pakaian bekas kita sedang dijual, are being ya, sedang dijual. Sold ini bentuk ketiga dari kata sell ya. For charity. Ini adalah kata keterangan ya, for charity. Di kalimat ini tidak bisa dirubah menjadi kalimat aktif karena tidak ada subjeknya. Kalimat berikutnya past continuous ya, ini sama dengan present continuous tense dalam bentuk pasif. Nanti yang berbeda hanya was dan were-nya. Kalau tadi present continuous kan menggunakan is MR, past continuous menggunakan was were, future continuous tense menggunakan will be. Jadi will be plus verb 3 gitu ya. Kalau tadi kan is MR plus being. Kalau yang kedua ini, yang past continuous ini adalah was were dan being. Kalau yang future continuous cukup will be plus verb 3 gitu ya. Tidak ada being-nya. Secara lengkap, saya sudah memasukkan masing-masing rumusnya ini ke dalam tabel ya. Jadi nanti ini sesuai dengan tensisnya, lalu harus dibuat seperti apa struktur penulisan future tense-nya. Jadi di sini sudah ada ya, to be seperti apa. Dan termasuk tensis-tensisnya. Jadi ketika mau menulis tensis, menulis kalimat pasif dalam tensis-tensis ini, kita bisa mengacu kepada tabel ini. Karena ini lumayan sulit ya, passive voice ini. Passive voice ini juga nantinya digunakan ketika kita menggunakan reported speech. Jadi ketika kita melaporkan perkataan dari perkataan orang lain. Jadi kita mengatakan sebuah pernyataan dari orang lain, kita sampaikan kepada orang lain lagi. Nah, itu nanti menggunakannya passive voice sebenarnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? We have less than 4 minutes. Ada pertanyaan atau tidak?